Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naiza, saya dari program studi PGSD Universitas Munawarman. Di sini tujuan saya adalah untuk mewawancara Ibu selaku pelaku usaha di bagian jasa. Pertama-tama, kapan sih Ibu memulai usaha Ibu? November 2025. Oke. Nah, lalu pada saat memulai usaha Ibu, apakah Ibu ada bekerja sama dengan teman atau sanak saudara? Untuk sekarang tidak ada. Nah, sebelum menjadi wirausahawan, Ibu apa pernah memiliki profesi lain? Ya, sampai sekarang Sebagai apa, Bu? guru. Sebagai guru. Nah, kenapa sih Ibu lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha-usaha lainnya? Melihat kondisi di lingkungan tempat saya, usaha ini lebih dibutuhkan di lingkungan. Di lingkungan tempat Ibu tinggal. Ya, Nah, lalu berapa sih modal Ibu dalam memulai usaha Ibu yang sekarang? pertama 10 juta Lalu dari mana modal tersebut didapatkan, Bu? dari tabungan. Oke. Nah, langkah apa saja sih yang Ibu gunakan untuk menarik pelanggan Ibu sebanyak-banyaknya? Pertama adakan promo ya, promo terus dibuatkan kartu pelanggan supaya pelanggan kembali lagi, seperti itu. Biasanya dari pukul berapa, Bu, bukanya sampai tutup? Pukul 8 pagi sampai jam 10 malam. Lalu, Bu, berapa sih pegawai yang Ibu ada di usaha Ibu? Satu. Nah, dalam merekrut pegawai tersebut ada keahlian khusus ya, nggak yang Ibu wajibkan? Ya, yang pertama bisa di akuntansi ya, karena ini di bidang keuangan, jadi harus kredit debitnya tuh harus tahu. Terus yang paling utama adalah kejujuran. Biasanya berapa, Bu, omsetnya per bulan? Keuntungannya? Keuntungannya sekitar 1 sampai 3 juta. Terus bagaimana sih proses transaksi dalam usaha Ibu? Prosesnya tentu karena di bidang agen pembayaran, jadi dia pastinya online. Nah, apakah di sekitar usaha Ibu itu ada usaha lainnya? Dan jika ada, layanan seperti apa yang Ibu berikan supaya pelanggan itu tetap memilih usaha Ibu? Tidak ada, makanya saya buka di lingkungan saya ya, karena memang tidak ada. Lalu, Bu, apa sih suka duka Ibu dalam berbisnis usaha ini? Suka duka, sukanya menghitung uang setiap hari walaupun ya keuntungannya ya lumayan lah, cuma dukanya di resikonya lebih besar karena bisa salah kirim, jadi ya mesti hati-hati. Lalu apa sih keinginan Ibu ke depannya untuk usaha Ibu ini? Pastinya lebih maju, bisa buat cabang-cabang lain di tempat lain. Nah, berarti sekarang Ibu belum ada memiliki cabang lainnya? Belum. Nah, bagaimana sih respon konsumen terhadap usaha yang Ibu jalankan? Respon konsumen? Respon konsumen maksudnya respon seperti apa nih? Maksudnya kayak apakah ada pengulangan gitu dari konsumen yang mengangkat pembayaran? Iya, karena memang di lingkungan saya cuma ada tempat saya ini, jadi otomatis ada pengulangan, maksudnya pengisian kembali gitu ya. Otomatis kan responnya sangat membantu, mereka tidak perlu ke tempat jauh, ke ATM, karena kita tahu sendiri tempat saya kan ATM-nya lumayan jauh. Lalu siapa sih target dari usaha Ibu ini? Target orangnya? Masyarakat sekitar. Oh, masyarakat sekitar. Iya, warga sekitar kan. Nah, terus apa sih kendala yang Ibu alami selama menjalankan usaha ini dan bagaimana mengatasinya? Kendalanya sih biasanya lebih ke jaringan, karena namanya kita di kampung ya kan, jaringan. Kalau jaringan hilang otomatis itu semua hilang. Jadi cara mengatasinya
Kalau jaringan WiFi hilang berarti kita pakai paket yang di biasa. HP ya. Seperti itu. Nah, kita kan tahu bahwa penghasilan seorang wirausaha itu tidak menentu. Apa sih yang membuat Ibu selalu optimis dalam menjalankan usaha Ibu? Yang membuat optimis apa ya? Karena memang tidak menentu, jadi memang ini hanya sebagai Side job. Iya, Side sampingnya. Tapi mudah-mudahan ya kan dengan sampingan ini bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah, bagaimana upaya Ibu agar usaha Ibu itu semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Pertama, supaya bertahan, sepertinya usaha itu harus konsisten. Konsistensinya, karena pelanggan kalau tahu kita buka terus ada terus yang mereka butuhkan, otomatis mereka akan balik. Nah, terakhir nih Bu, apa sih kiat-kiat atau pesan yang ingin disampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Ibu? Kiat-kiatnya lebih bekerja keras, karena memang keuntungannya tidak seberapa, cuma karena jasa pasti karena ini mini ATM pasti itu dibutuhkan terus menerus ya kan, jadi harus lebih giat, konsistensi yang pasti. Kalau kita sering-sering tutup atau layanannya kurang memuaskan, pelanggan tidak akan balik lagi. Itu ya Ibu. Ya. Nah, mungkin itu saja Ibu yang ingin saya tanyakan terkait usaha Ibu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu Ibu, dan mohon maaf apabila selama saya bertanya tadi ada kesalahan dari saya. Iya, sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.